Halo, nama saya Yan Septiadi Budiman dari kelompok 6. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas kelompok keempat minggu ke-9 mata kuliah Data and Information Management, di mana kita diminta untuk menyempurnakan aplikasi yang telah dibuat untuk kita migrasikan ke dalam framework PHP secara lengkap. Pada tugas kali ini saya memilih untuk memigrasikan aplikasi tersebut ke dalam framework Laravel. Masuk ke dalam tutorial, pertama-tama kita perlu melakukan cloning repository pada aplikasi GitHub, di mana kita perlu melakukan perintah git clone pada terminal. Di sini saya sudah melakukan clone repository sebelumnya, maka saya tidak akan melakukannya. Kita perlu cukup melakukan perintah git clone ditambah dengan link repository GitHub. Berikutnya kita perlu melakukan setting pada file env agar aplikasi dapat terhubung dengan database. Di sini saya menggunakan database MySQL dengan host localhost port 3306 dengan database db_tibsc. Username database root dan password defaultnya kosong. Berikutnya kita perlu menjalankan service Apache dan MySQL agar database dapat diakses oleh aplikasi. Di sini saya telah menjalankannya pada control panel XAMPP. Ya, berikutnya kita perlu menjalankan perintah npm install untuk menginstal seluruh package yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi. Contohnya di sini saya menggunakan Tailwind CSS untuk melakukan styling pada aplikasi. Kita cukup melakukan perintah npm install pada terminal. Namun sebelumnya kita perlu melakukan pengarahan agar terminal berada pada repository atau folder yang kita tuju. Kita pindah ke folder aplikasi, lalu melakukan perintah npm install. Di sini saya sudah melakukan npm install sebelumnya, maka saya tidak akan melakukan npm install. Berikutnya kita perlu melakukan perintah npm run watch agar aplikasi dapat dikompil dan fungsi-fungsinya dapat berjalan sebagaimana mestinya. Berikut ini adalah tampilan di mana perintah tersebut telah dijalankan dan berhasil, maka saya dapat mengakses aplikasi tersebut. Untuk memudahkan akses ke dalam aplikasi, saya di sini menggunakan tambahan library valet agar aplikasi dapat mudah diakses hanya dengan menuliskan nama folder aplikasi tersebut dengan ditambahkan .test pada web browser kita. Di sini saya naik satu folder, lalu melakukan perintah valet part. Maka folder Laravel telah menjadi folder utama, yang dimana di dalam folder ini terdapat folder aplikasi tugas keempat yang dapat diakses dengan cara menuliskan tk.test.
saya akan melakukan login ulang. Di sini saya menggunakan ID admin dengan password admin. Maka kita telah dapat masuk ke dalam aplikasi. Pada halaman pertama kita ditampilkan 4 buah chart, dimana sebelumnya pada aplikasi yang belum dimigrasikan tampilannya masih seperti ini, dan sebelumnya masih belum berjalan dengan sempurna. Namun ini setelah saya pindahkan ke dalam framework Laravel dengan menggunakan styling Tailwind CSS. Berikutnya adalah masalah yang kita temui pada aplikasi sebelumnya, di mana masih ada beberapa fungsi yang belum berjalan. Pertama adalah untuk edit, delete, dan untuk melihat. Pada halaman tambah data juga masih belum terdapat fungsi yang bisa dijalankan. Pada halaman pertanyaan terdapat masalah yang sama, di mana fungsi pada tombol lihat, delete, dan edit ini masih belum berjalan. Begitu pula pada tambah data. Pada menu pengguna juga terdapat masalah, di mana halaman masih belum dibuat. Jadi kita masih belum dapat mengakses halaman tersebut. Pada menu account, fungsi logout masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Maka solusinya adalah kita membuat fungsi-fungsi baru dengan menggunakan framework Laravel dan membuat fungsi-fungsi tersebut agar dapat berjalan persis sebagaimana aplikasi sebelumnya. Pada halaman dimensi, kita dapat menambahkan dimensi. Contohnya di sini saya akan memasukkan tes dengan bobot 5. Akan tampil notifikasi berhasil menambahkan dimensi. Dimensi bertambah secara otomatis. Kita juga dapat melakukan edit untuk mengedit dimensi. Di sini saya akan menambahkan tes edit. Maka dimensi telah berubah. Berikutnya adalah fungsi delete. Di sini akan muncul notifikasi apakah Anda yakin untuk menghapus data ketika menekan tombol delete. Di sini saya tekan OK. Maka data telah dihapus secara otomatis. Berikutnya, jika dilihat pada kode yang ada, yang dilakukan pada kode adalah menjalankan fungsi create, read, update, dan delete, dimana kita perlu membuat controller untuk melakukan query ke dalam database.
Pertama adalah fungsi create, kedua adalah fungsi delete, dan update. Fungsi pertamanya adalah untuk mendapatkan seluruh data dari database, yaitu fungsi read. Berikutnya pada halaman pertanyaan. Di sini kita dapat melihat seluruh data pertanyaan. Kita coba untuk menambahkan data. Maka data telah dapat ditambahkan. Pada halaman pertanyaan terdapat tombol lihat untuk melihat data secara lengkap, termasuk pilihan-pilihannya. Kita juga dapat melakukan edit, dan delete. Pada sisi kode kita melakukan hal yang sama, di mana controller menjalankan fungsi pada database untuk melakukan create, read, update, dan delete. Ini adalah tampilan di mana controller melakukan fungsi create, melakukan fungsi delete dengan destroy, dan edit dengan fungsi update. Pada controller questionnaire kita memiliki satu fungsi yang digunakan untuk menampilkan data pada halaman awal, di mana kita menampilkan chart untuk beberapa kategori dimensi. Di sini saya melakukan query untuk menggabungkan dua tabel, yaitu tabel jawaban dan tabel kuesioner. Berikutnya adalah fungsi pada halaman pengguna, di mana fungsinya sudah berjalan sebagaimana mestinya. Fungsi tambah pengguna. Password, hak akses. Edit pengguna. Dan hapus pengguna. Berikutnya adalah fungsi pada panel, yaitu logout. Di sini kita sudah dapat menjalankan logout, maka kita tidak dapat mengakses halaman-halaman pada aplikasi. Dan perlu melakukan login kembali. Pada sisi kode, di mana pada controller pengguna sebelumnya kita melakukan pembuatan sesi pada saat login, di mana kita melakukan autentikasi username dan password, lalu memberikan user session agar dapat mengakses halaman-halaman yang ada. Halaman yang diakses adalah terdapat pada
folder resource dan view, maka kita dapat melihat folder-folder untuk melakukan root. Di sini dia adalah folder home, jawaban, kuesioner, login pengguna, yang dimana tidak dapat diakses dikarenakan kita melakukan pembatasan dengan menggunakan session. Pada folder roots web.php kita melakukan pembatasan di mana hanya user yang telah terautentikasi yang dapat mengakses halaman-halaman tersebut. Sementara pada halaman login dapat diakses oleh siapa saja. Berikutnya adalah fungsi logout pada controller pengguna, di mana kita melakukan logout dan kita menghapus session yang sedang berjalan. Di sini perlu ditambahkan informasi di mana pada tabel pengguna itu perlu ditambahkan kolom untuk menyimpan remember token agar dapat melakukan fungsi login dan logout. Baik, saya rasa cukup sekian dari kami. Sekian dan terima kasih.